Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Burzalu Jaya Putra dalam mata kuliah Statistika Bisnis 2. Hari ini kita akan mencoba membahas jika kemarin ada pertanyaan mengenai, Pak, bagaimana sih cara menguji hipotesis itu tergolong diterima atau ditolak, gitu ya. Salah satunya mungkin hipotesis nol ataupun alternatif. Maka kita akan mencoba untuk mengujinya, membahasnya, dan sekaligus contoh-contohnya di pertemuan kita kali ini. Oke, langsung saja ya. Baik, langsung saja. Mata kuliah kita hari ini akan membahas mengenai pengujian hipotesis deskriptif atau statistika parametrik dan non-parametrik yang ada di dalam deskriptif tersebut, gitu ya. Oke, yang pertama, saya akan mencoba mengulang kembali. Apa sih kegunaan dari hipotesis deskriptif yang parametrik dan non-parametrik? Nah, itu digunakan jika datanya interval rasio, distribusi data normal dan jumlah data besar atau lebih dari 30, maka digunakan statistik parametris. Nah, jika datanya nominal atau ordinal atau distribusi data tidak normal atau kita buat bebas gitu ya, atau jumlah datanya kecil, kurang dari 30, digunakanlah statistik non-parametris. Tapi tetap, kedua hal ini tetap menggunakan hipotesis deskriptif, seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya, gitu ya. Nah, di dalamnya kalau kita uraikan satu-satu, yang pertama uji statistik parametrik memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama skala datanya harus interval atau rasio. Lalu yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, pada uji T dan uji F untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel harus dari populasi yang mempunyai varians yang sama. Apa itu varians? Nah, mungkin Anda sudah mendapatkannya di pertemuan Statistika Bisnis 1 bersama dengan dosen Anda sebelumnya. Oke, saya langsung saja ya. Yang keempat, jumlah datanya besar, lebih dari 30. Yang kelima, sampel berasal dari populasi. Jadi dia mengambil sampel dari beberapa populasi yang cukup besar untuk dijadikan suatu objek penelitian. Yang keenam, sampel diambil secara random. Jadi dia mengambilnya tidak dengan tujuan tertentu, dia sangat random mengambilnya. Karena kita sudah yakin dalam populasi tersebut karakteristiknya pasti sama. Jadi akan kita ambil, gitu ya. Selanjutnya, perhitungan uji hipotesis deskriptif statistik parametris itu bisa dilakukan melalui beberapa hal. Contohnya, kita bisa pakai t-test, kita bisa pakai z-test, kita bisa pakai ANOVA test, atau f-test. Nah, kalau uji t-test itu untuk satu sampel. Nah, rumus yang digunakan adalah untuk T atau Z. Jadi nanti saya akan berikan tabel T dan tabel Z. Nah, kalau rumus Z digunakan jika simpangan baku populasi diketahui. Karena umumnya simpangan baku tidak diketahui. Simpangan baku apa? Anda pasti sudah dapat lah di Statistika Bisnis 1 ya. Lalu sering dipakai rumus t-test. Lalu macam uji dua pihak, ini untuk pengujiannya ya. Jadi kalau t-test itu ada uji dua pihak, ada satu pihak, atau ada two-tail test sama one-tail test. Apa itu? Nanti saya akan coba jelaskan ya. Kalau misalkan Anda masih belum mengerti beberapa istilah-istilah seperti simpangan baku, varian, dan seterusnya, Anda bisa menonton di channel saya yang membahas playlist untuk Statistika Bisnis 1. Di sana ada. Silakan Anda tonton aja di sana ya. Terus habis itu bagaimana dengan rumus T? Rumus T-nya itu adalah T sama dengan dalam kurung X minus rata-rata dari 0 atau nilai yang dihipotesiskan dibagi dengan S, S-nya itu simpangan baku. Terus habis itu dibagi akar dari N atau jumlah sampel, kayak gitu ya. Anda bisa baca sendiri. Lalu kita coba kalau misalkan penjelasan mengenai one tail test atau uji satu pihak. Jadi begini, uji satu pihak one tail test itu mencoba untuk menguji suatu dugaan hipotesis yang mana hanya mengarah pada sisi positif atau sisi negatif. Jadi tidak keduanya, hanya satu sisi saja. Nah, misalkan yang pertama uji pihak kiri atau sisi negatif, gitu ya. Maka H0-nya atau hipotesis nolnya akan berbunyi
titik-titik lebih besar atau sama dengan bla 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 bla. Nah, untuk hipotesis satunya bla 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 lebih kecil atau kurang dari titik-titik kayak gitu ya. Jadi ada dua hal yang berbanding berbalik gitu. Misalkan saya mengatakan gini, keuntungan dari berwirausaha lebih besar daripada Anda bekerja di bank. Nah, itu berarti dugaan saya mengatakan bahwa bekerja sebagai wirausaha itu merupakan hal yang lebih besar dibandingkan yang satunya bekerja di bank lebih kecil. Nah, itu disebut dugaan untuk uji satu pihak. Jadi saya akan mencondong untuk mendukung salah satu saja gitu ya. Contohnya lainnya kalau misalkan di riset untuk H0-nya, daya tahan karyawan berdiri lebih besar dan sama dengan 2 jam gitu ya. Terus abis itu kalau H1-nya, hipotesis satunya, daya tahan karyawan berdiri lebih dari 2 jam. Nah, kesimpulannya kalau misalkan kita uji analisis kembali, H0 diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Apa itu T hitung dan T tabel nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi di sini tuh kita membahas mengenai kalau misalkan suatu pengujian itu mendukung hanya salah satu. Jadi kalau misalkan dari sisi bekerja lebih kecil dari 2 jam atau kurang dari 2 jam, itu berarti dia 2 jam minus, 2 jam lebih minus gitu ya. Tapi kalau lebih besar daripada 2 jam, maka sebaliknya. Jadi ada yang berbalik nih. Hipotesisnya pasti berbalik. Itu dari sisi angka. Jadi arahnya itu kalau ke sini ke positif, satunya ke negatif gitu ya. Itu kalau misalkan kita menggunakan uji pihak kiri. Sama juga dengan uji pihak kanan, cuma perbedaannya uji pihak kanan itu H0-nya yang mengatakan lebih kecil, sedangkan H1-nya mengatakan lebih besar. Contoh, H0-nya mengatakan pasien RSUD dalam sehari lebih kecil dan sama dengan 50 orang. Jadi dia mengatakan lebih kecil kalau uji pihak kanan. Tapi kalau H1-nya atau hipotesis alternatifnya, pasien RSUD dalam sehari lebih besar dari 50 orang. Nah, ini sama kalau misalkan Anda belajar kurva di dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro. Semakin kurva ke kanan, dia akan semakin positif, semakin dari ke kiri semakin negatif. Di matematika ekonomi Anda juga pasti dapatlah mata pelajaran ini. Kesimpulannya, H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Sebenarnya perhitungan T hitung dan T tabel ini itu dipergunakan kalau kita menggunakan uji hipotesis yang asosiatif. Tapi ini hanya contoh saja supaya Anda paham apa sih hipotesis one tail test dengan hipotesis two tail test. Nah, tadi kita sudah bahas nih one tail test. Sekarang coba two tail test ya. Atau uji dua pihak, two tail test. Nah, uji dua pihak digunakan jika H0-nya itu berbunyi sama dengan. Jadi, dia menguji satu titik, sedangkan dia tidak menguji sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri, gitu ya. Misalkan H0-nya, daya tahan lampu merek X sama dengan 60 jam. Hipotesis alternatifnya, daya tahan lampu merek X tidak sama dengan 60 jam. Berarti artinya apa? Kalau jawabannya 60, maka H0-nya diterima. Tapi kalau jawabannya 61 ataupun 59, berarti kan dia lebih atau kurang gitu ya. Maka dia yang diterima adalah hipotesis alternatif. Gitu. Jadi kalau yang tadi lebih dari dan kurang dari, kalau sekarang enggak, kita cari satu titik dan yang sebelah kanan sama sebelah kiri atau lebih dan kurangnya itu dibuat jadi satu hipotesis, disebut hipotesis alternatif. Kayak gitu ya. Kesimpulannya, H0 diterima jika T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada statistik non parametris. Kalau tadi sudah parametris ya. Nah, kalau uji statistik parametrisnya sebenarnya saya tidak akan membahasnya lebih panjang karena waktunya tidak cukup. Nanti saya akan membahasnya di statistik non parametris.
Saya berharap nanti akan ada waktu di mana dosen Anda di mata kuliah metodologi penelitian akan bisa menjelaskan lebih panjang mengenai hal tersebut. Nanti waktunya tidak cukup untuk mata kuliah saya ini. Gitu ya. Oke, lanjut ke data. Untuk statistik non parameters itu harus nominal dan juga ordinal. Uji data nominal itu bisa dua, bisa tes binomial, bisa chi-square atau chi kuadrat gitu ya. Ini bacanya chi, bukan chi. Lalu uji data ordinalnya ini misalkan kalau data bentuk ordinal kita bisa pakai run test. Nah, coba kita ujikan melalui 3 cara ini ya, tes binomial, chi-square, dan juga run test. Yang pertama, jika hipotesis deskriptif untuk hipotesis non parametrik uji binomial. Fungsinya untuk menguji hipotesis bila populasi terdiri dari 2 kategori. Misalkan kategorikal, jadi variabelnya itu kategorikal. Pria wanita, IPA IPS, beli tidak beli, dan seterusnya. Syaratnya yang pertama, populasi terdiri dari 2 kategori, data nominal atau data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil membilang, bukan mengukur. Jadi membilang bukan kita tidak pakai ukuran, hanya membilang oh ini masuk sini, oh ini masuk sini, hanya di situ saja. Jadi kita masuk kategorinya yang mana tadi ya, pria wanita, IPA IPS, dan seterusnya. Lalu jumlah sampel kecilnya itu kurang dari 25. Jadi sampelnya tidak boleh lebih dari 25. Distribusi data binomial terdiri dari 2 kelas. Kelas dengan kategori X dan kelas dengan kategori kebalikannya N-min X. N-min X ini adalah N itu jumlah sampelnya dikurangi dengan X-nya tadi yang pertama. Ketentuannya bila nilai dari P atau nilai proporsi kasus itu lebih besar daripada alfanya, maka H0-nya diterima. Keterangannya ini tadi sudah saya jelaskan ya, itu koefisien binomial atau proporsi kasus itu P, itu bisa dilihat nanti kita menggunakan tabel. Nah, karena mata kuliah kita memerlukan tabel, saya sudah sediakan di Google Drive. Silakan Anda akses. Di sana ada beberapa tabel-tabel statistik yang mungkin Anda akan perlukan ketika Anda skripsi nanti. Ada tabel T, ada chi-square, ada binomial, dan ada lain sebagainya, Durbin-Watson, dan sebagainya. Silakan Anda akses di sana. Lalu untuk taraf kesalahan atau alfanya kita buat 1%, misalkan ya. Macam-macam sebenarnya taraf kesalahan itu, tapi kita biasanya menggunakan antara 1 sampai 5%, tidak lebih dari 5%. Oke ya. Lalu syarat penerimaan dan penolakan hipotesis untuk yang non parametrik ini, yang pertama adalah H0 adalah hipotesis yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara data sampel dengan populasi. Hipotesis alternatifnya adalah hipotesis yang menunjukkan ada perbedaan antara data sampel dengan populasi. Syarat H0 diterima dengan jika nilainya P lebih besar daripada alfa atau nilai signifikan atau nilai standar errornya tadi. Jika tidak, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kebalikannya, jadi kalau misalkan P kurang dari A-nya, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima atau alternatifnya yang diterima. Kebalikan dari tulisan ini ya. Oke, contohnya misalkan dalam penelitian tentang kecenderungan responden memilih tempat belanja minimarket dan toko. Nah, kita tahu nih di Jombang nih macam-macam kan tempat belanjanya, bulanan, tempat belanja bulanan. Ada yang minimarket, ada yang toko, ada swalayan dan sebagainya. Coba kita pilih minimarket dan toko. Jumlah sampelnya 24 konsumen, yang mana 14 orang menjawab untuk memilih membeli di minimarket. 10 orang sisanya lebih memilih ke toko. Dengan taraf kesalahan alfanya itu kita buat 1% atau 0,01 ya. 1 dibagi 100, 0,01. Maka diketahuilah hal sebagai berikut. Sampelnya sampelnya N sama dengan 24. Frekuensi klaster kecilnya adalah X, kita buat X ya di sini. Nah, klaster kecilnya kan ini kan terbagi jadi 2. Antara 14 dan 10 kan. Kita pilih klaster kecilnya adalah 10. Lalu kita cari
alfanya tadi kita buat 1%. Oke, kita catat ini. Yang kedua, hipotesis statistiknya kita buat secara persamaan gitu, equation. H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5 probabilitasnya. Alternatif P1 tidak sama dengan P2 atau tidak sama dengan 0,5. Nah, dari mana Pak 0,5 ini? Ini artinya peluang orang memilih tempat belanja di minimarket atau toko adalah sama-sama 50%. Jadi peluangnya kalau sama-sama 50%, artinya tidak ada yang berat sebelah. Ya sama aja lah, keduanya sama aja. Tapi kalau yang hak alternatifnya tadi kebalikannya ya. Ini di sini tandanya tidak sama dengan atau sama dengan dicoret gitu ya, 0,5. Maka peluang orang memilih tempat belanja di minimarket atau toko tidaklah sama. Gitu ya. Bisa saja 160, satunya 40, bisa satunya 55, satunya 45 dan seterusnya. Nah, kita lihat nih perhitungannya bagaimana. Penjelasannya adalah kita gunakan yang pertama cek tabel dari binomial. Nah, N-nya adalah 24, X-nya adalah 10. Lalu kita cari koefisien binomialnya. Coba nanti saya ajari ini. Nah, ini ada tabel binomial. Anda coba zoom di sini. Ini adalah sisi N. Nah, sisi K ini merupakan sisi X atau yang kita sebut sebagai salah satu kelas yang paling terendah, gitu ya. Jadi di sini N-nya dan K-nya adalah 10. Kita lihat N-nya tadi sekitar 24, kita turun di sini 24. Kita tarik ke kanan untuk yang 10 ya. 10 berarti sini 271. Namun di tabel binomial ini kita mempergunakan rumus yakni 0, jadi segala angka yang ada di sini itu 0, komanya dihapus. Jadi kita tambahkan 0, di depan angka tersebut atau nomor tersebut. Oke, kita kembali ke sini. Ketemulah tadi kan 271. Kita buat jadi P-nya itu adalah 0,271. Nah, syarat H0 yang kedua ya, syarat H0 diterima jika nilai P-nya lebih besar daripada A-nya. Nilai P-nya 0,271, sedangkan nilai alfanya 0,01. Maka H0-nya diterima karena nilai P-nya itu lebih besar, ya kan, 0,271 dibandingkan nilai A-nya yang sebesar 0,01. Kesimpulannya, kemungkinan atau peluang orang-orang memilih berbelanja di minimarket atau di toko adalah sama, yaitu 50%. Jadi kemungkinannya sama. Meskipun kita lihat tadi angkanya masih 14 sama 10 ya, masih ada selisih 4. Tapi kalau kita menggunakan uji binomial, dia menyatakan sebenarnya kemungkinannya sama kok. Semuanya sama gitu ya. Itu berdasarkan uji binomial. Nah, ini untuk yang pertama pengujian dari H alternatif dan H0 untuk uji binomial. Selanjutnya kita coba chi-square atau chi kuadrat gitu ya. Syaratnya yang pertama populasi terdiri dari 2 atau lebih kelas. Yang kedua datanya nominal. Yang ketiga sampelnya besar. Sampelnya besar itu berarti dia lebih dari 25 orang gitu ya. H0-nya kita buat ya, misalkan contoh ya. Peluang memilih X atau Y adalah sama besar, yaitu 50%. Ketentuannya, jika H0 diterima, H0 diterima jika chi-square-nya, chi-square hitung, dengan chi-square tabel, dengan DK itu derajat kebebasan, dan taraf kesalahan tertentu. Nah, apa itu derajat kebebasan? Derajat kebebasan itu untuk menentukan frekuensi yang diharapkan jika peluangnya ada 2, yaitu X atau Y gitu ya. Karena tadi kan kita cari kesamaan gitu ya, sama atau enggak sebenarnya. Nah, maka derajat kebebasannya adalah jumlah dari K. K ini adalah jumlah variabel yang kita pergunakan. Di sini ada X dan Y, berarti ada 2 ya, ada 2. Terus habis itu dikurangi 1 nanti. Contoh lain misalkan, penelitian tentang warna sepatu dipilih karyawan kantor nih. Jadi dibuat suatu riset,
tentang pemilihan sepatu dari beberapa karyawan kantor. Jumlah sampelnya ada 3.000 karyawan, yang mana setelah disurvei 1.000 karyawan memilih sepatu warna hitam, 900 karyawan memilih warna putih, 600 karyawan memilih warna coklat, dan 500 karyawan memilih warna yang lain. Nah, pertanyaannya nih, dugaannya untuk H0, peluang karyawan memilih 4 warna sepatu adalah sama. Sedangkan H alternatifnya, peluang karyawan memilih 4 warna sepatu adalah beda. Nah, sekarang kita cari nih, mana yang kira-kira hipotesis yang diterima dan ditolak. Kita hitung dulu tadi ada chi-square hitung ini ya, chi-square hitung dan juga chi-square tabel kita hitung. Yang pertama, kita cari yang namanya jenis warna sepatunya, hitam, putih, coklat, warna lain, kita jumlahkan gitu ya. Warna lain ini ya 500, terus kita buat frekuensi observasi. Jadi setelah diobservasi berapa sih gitu loh. Hitam 1000, putih 900, coklatnya 600, warna lain 500, dan secara totalnya adalah 3000. Nah, habis itu kita buat frekuensi harapan atau disebut dengan FH. Nah, frekuensi harapan inilah, ya kan, frekuensi harapan inilah yang akan mencoba membagi masing-masing atau kita cari rata-ratanya. Di sini ada 4 warna, jumlahnya 3000. Maka seharusnya kalau sama, 3000 dibagi dengan 4. Artinya berapa? 750 masing-masing. Nah, setelah itu kita coba kurangi. Ini kan ada F0, ini ada FH. Kita kurangi. F0-nya dikurangi FH. Maka 1000 kurangi 750 jadi 250. 900 dikurangi 750 jadi 150 dan seterusnya. Selesai ya, kita temukan. Lalu, PR yang kedua adalah setelah kita tahu ini, kita pangkatkan 2. Pangkatkan 2 berarti angka tersebut dikalikan angka tersebut sendiri. 250 kali 250 jadi 62.500 dan seterusnya sama ya. Ini negatif kali negatif berarti jadi positif ya. Terus habis itu PR selanjutnya adalah FO dikurangi FH yang dipangkatkan 2 dibagi dengan FH. Berarti artinya apa? Kolom ini dibagi dengan kolom yang FH ini, frekuensi harapan. Berarti 62.500 dibagi dengan 750. Hasilnya menjadi berapa? 83,333 dan seterusnya. Nah, bawahnya juga sama, 22.500 bagi 750 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya ini adalah 226,6 dan seterusnya gitu ya. Atau kita bulatkan saja menjadi 226,67 gitu ya. Nah, jika derajat kebebasannya nih, ingat ya, tadi derajat kebebas. Kalau ini kita cari derajat kebebasan. Saya lupa. Ini 226 ini adalah chi-square hitung. Chi-square hitungnya. Sekarang kita cari chi-square tabelnya. Chi-square tabelnya kita cari dulu degree of freedom atau derajat kebebasan atau bisa disingkat dengan DF atau DK. Ini ya. DK-nya berapa? 3. Kenapa kok bisa 3, Pak? Tadi jumlah warnanya ada berapa? Dari sepatunya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 4 ini kita kurangi 1 dari rumus DK yang asli. Jadi 4 kurangi 1, 3. Alfanya atau tingkat errornya kita tentukan 5%. Ya kan? Terus habis itu chi-square tabelnya kita cari. Misalkan kita belum tahu nih, ini udah tahu sebenarnya, tapi kita coba baca di chi-square tabel ya. Ini saya sudah siapkan juga. Ini ada ini tabel T ya. Oke, sebentar. Saya cari chi-square. Ini chi-square. Titik persentase dan distribusi dari chi-square atau X kuadrat gitu. Kita cari di sini. Nah, ini DF, degree of freedom. Kalau di bahasa Indonesia kita mengatakannya DK atau derajat kebebasan, sama saja. PR ini adalah probabilitas dari alfanya. Jadi alfanya tadi 5%, berarti 0,05 di sini. Berarti kita fokus ke kolom ini saja. Kita cari DF-nya. Tadi DF-nya adalah 3. Berarti di sini ya. Kita turun. Di sini jumlahnya adalah 7,81473.
Coba kita lihat kembali di PPT-nya. Oh, ini dibulatkan ya. Jadi 7,814 tadi dibulatkan jadi 7,815. Oke, jadi 7,815 itu untuk chi-square tabel ya. Chi-square tabelnya 7,815, chi-square hitungnya 226,67 dari perhitungan yang tadi. Nah, kita lihat ternyata chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Artinya apa? H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. H alternatifnya apa tadi mengatakan? Peluang kalian memilih 4 warna sepatu adalah berbeda. Gitu ya. Ini untuk chi-square non parametrik gitu ya. Selanjutnya ada run test. Nah, run test ini untuk mengukur urutan suatu kejadian random atau tidak pada data ordinal. Caranya dengan memperhatikan jumlah run. Run itu apa sih? Run adalah kejadian yang berurutan. Contoh, di sini ada ini ya, ini apa ya? Kalau bahasa Indonesia add gitu ya. Saya kurang paham istilahnya add terus habis itu pagar-pagar, add lagi pagar-pagar dan seterusnya. Nah, kita menghitungnya bagaimana kejadian berurutan ini seberapa banyak gitu ya. Ini kan berurutan, ini urut gitu ya. Ada urutan 3, ini kita hitung 1, terus ini urut lagi kita hitung 2, ini sendirian kita hitung 3, yang ini keempat, yang ini kelima, yang keenam, yang ini ketujuh. Jadi ada 7 run. Itu yang disebut dengan run gitu ya. Lalu kita buat H0-nya adalah urutan dalam memilih sesuatu hal, titik-titik ini adalah random atau acak gitu ya. Ketentuannya adalah H0 diterima jika R observasi berada di antara R kecil tabel dan R besar tabel. Apa itu? Bagaimana caranya? Coba kita hitung ya. Oh benar, ini ada penjelasan lagi. Run adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. Nah, ini contoh saja sebenarnya sih, sama kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4 ini kan masing-masing run gitu ya. Ini jumlahnya ada 9 run. Statistik uji yang digunakan adalah Z gitu ya. Nah, notasi yang digunakan itu adalah kayak gini. Tanda-tandanya ya. N1 itu banyak lambang yang ke-1 dalam sampel N1 kurang dari lebih dari 10. Yang 2 banyak lambang 2 dalam sampel N2-nya lebih dari 10. Nah, artinya apa? Berarti masing-masing lambang ini tidak boleh kurang dari 10, harus lebih gitu ya. Misal, untuk N yang tidak miring ini ya, N yang lurus ini, yang tidak di italic style gitu ya, itu sama dengan N1 tambah N2. Nah, kalau NR itu adalah banyaknya run atau tadi ya kita hitung ada 7 run, ada 9 run gitu kan. Nah, lalu kita hitung nih rata-rata runs itu bentuknya mu R, rata-rata average gitu ya, average R ini sama dengan 2 kali N1 kali N2 dibagi dengan N ditambah 1. Nah, kalau standar deviasi run atau simpangan baku dari run ini, kita pakai ini lambangnya simpangan baku atau standard deviation dari R atau dari run sama dengan akar 2 kali N1 kali N2 tutup kurung 2 kali N1 kali N2 dikurangi N tutup kurung dibagi N pangkat 2 tutup buka kurung N-1 tutup kurung. Kayak gini ya. Terus habis itu statistik uji Z-nya adalah Z sama dengan NR dibagi dengan mu R dibagi dengan standar deviasi dari R. Nah, bagaimana Pak contohnya? Oke, saya lanjutkan ya. Misalkan seperti ini. Berikut adalah urutan duduk mahasiswa dan mahasiswi dalam satu kelas. Nah, saya ingin tahu nih, sebenarnya tergolong tersusun atau teracak mereka duduknya. Misalkan ini adalah laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kita hitung nih rannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, jumlah rannya adalah 19. L itu laki-laki, P perempuan, udah tahu ya. Nah, jumlah dari laki-lakinya itu sebesar 24 mahasiswa.
Dari sisi perempuan ada 12 mahasiswi. Nah, kita lihat nih, H0-nya mengatakan susunannya acak, tapi H alternatif satunya mengatakan susunannya tidak acak, gitu ya. Atau kita bisa katakan tersusun rapi, gitu ya. Nah, kita gunakan statistik uji Z. Nah, statistik uji Z itu bentuknya seperti ini, nanti saya jelaskan. Yang kedua, ujinya pakai dua arah. Kenapa kok dua arah? Dua arah ini karena kita ingin tahu dia tergolong posisinya itu negatif atau positif, itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan sisinya dia positif, berarti dia kecenderungan acak juga, kecenderungan tersusun. Kalau negatif juga kecenderungan tersusun, kayak gitu ya. Kalau dia sesuai di dalam daerah penerimaan dari H0, berarti dia benar-benar acak, gitu. Nah, cara nyata pengujiannya adalah kita gunakan alfanya, katakanlah standar errornya 5%, gitu ya. Nah, 5% ini kita coba menjadi bagi dua. Kenapa kebagi dua? Karena dia dua arah. Kalau dia dua arah, berarti kita alfanya dibagi jadi dua, yaitu sisi tingkat errornya itu dibagi jadi dua. Kayak sisi yang positif punya tingkat error, yang negatif juga punya tingkat error, gitu ya. Yaitu 2,5%, jadi 5 dibagi 2, gitu ya, jadi 2,5%. Sama dengan 0,025. Kita hilangkan persennya jadi 0,025. Nah, ini adalah titik yang sebelah kiri. Jadi, saya gambarkan dulu ya. Anda sudah tahu lah tentunya di statistika bisnis 1, ini yang disebut dengan kurva kemencengan, agar kita tahu daerah mana yang diterima dalam pengujian statistik ini. Misalkan ini adalah garisnya, ini titik 0, ya, titik 0 yang ada di sini, kita tarik ke atas. Terus ini ada suatu gelombang datanya ke sini. Terus kita buat daerah penolakan H0. Jadi yang di tengah ini dari minus 1,96 sampai 1,96 itu merupakan daerah penolakan dari H0, gitu ya. Daerah penerimaan H0. Lebih kecil dari minus 1,96 dan lebih besar daripada 1,96, maka kita katakan bahwa H0-nya ditolak atau H alternatifnya yang diterima, gitu ya. Terus di sini kita cari ini ya, Z-nya ya, uji Z-nya tadi kurang dari sama dengan Z 0,025 sampai ke Z yang mana kurang dari minus 1,96. Artinya apa? Artinya bahwa kalau misalkan hipotesis nolnya mau diterima, maka dia seharusnya lebih besar dari minus 1,96. Tapi kalau kebalikannya, maka H0-nya yang ditolak, gitu ya, dan seterusnya, seperti itu. Ini juga sama penjelasannya, kebalikan dari yang tadi. Lalu kita hitung nilai uji statistiknya. Tadi kita cari dulu rata-ratanya ya, 2N1 kali N2 dibagi dengan N. Ini tadi angkanya sudah kita ketahui, kita hitung langsung saja. Hasilnya menjadi 17. Lalu untuk mu R kita hitung pakai rumus juga sama. Saya langsung saja ya. Hasilnya menjadi 2,618615. Tapi kita bulatkan menjadi 2,62. NR-nya, jumlah runs-nya tadi ya, 19. Nah, sekarang kita hitung untuk Z-nya ini. NR dibagi dengan mu R dibagi dengan standar deviasi R. Berarti 19 ini hasil dari ini NR-nya tadi, dikurangi 17 adalah average atau rata-rata dari R-nya ini 17 dibagi dengan 2,62. 2,62 ini adalah standar deviasinya. Hasilnya menjadi 0,76. Kesimpulannya, jika Z hitung sama dengan 0,76 ada di daerah penerimaan H0. Nih kita cek ya. 0,76 berapa tadi? Sorry. 0,76 ya. 0,76 dia termasuk di sini ya. Ini 0 sampai 0,76. Dia nggak mendekati 1,96. Jadi ada di daerah sini. Maka dikatakan merupakan data yang menyatakan H0-nya diterima.
Artinya apa? Susunan dari mahasiswa dan mahasiswi yang duduk tersebut itu tergolong acak. Itu ya. Itu contoh dari pengujian trans, gitu ya. Baik, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.